Oke, seperti itu ya untuk suara di bagian CVT motor Yamaha Pino ini rekan-rekan, berdenyit dan kasar ya rekan-rekan ya. Jadi lanjutnya kita lakukan pembongkaran, kita lakukan pengecekan di bagian CVT motor Yamaha Pino ini. Kita buka dulu untuk bak CVT-nya ini, kita lepaskan ya. Kita buka untuk baut-baut CVT-nya menggunakan kunci T8 dan kunci T10 rekan-rekan. Kemudian kita lepaskan ya untuk bak CVT-nya. Oke, setelah kelepas untuk bak CVT-nya, ternyata di bagian CVT-nya ini kotor sekali rekan-rekan ya, dan terjadi kebocoran oli di bagian seal kruk asnya. Jadi lanjut kita lakukan pembongkaran puli depan ya menggunakan kunci shock 17, dan kelihatan sekali di bagian puli depannya ini sudah cekung ya di bagian kipasnya. Kemudian untuk rumah lulernya juga sudah cekung ya, tapi tidak tahu dengan lulernya. Kita lakukan pengecekan dulu. Nah, ini untuk lulernya pecah ya rekan-rekan ya. Penyebab utama di bagian CVT Pino ini mengalami bunyi kasar di bagian lulernya atau rumah lulernya ini sudah mengalami aus ya di bagian rumah lulernya. Kemudian di bagian lulernya ini sudah pecah ya. Lanjut kita bongkar di bagian puli belakangnya ini. Kita lepaskan menggunakan kunci shock 14. Kemudian untuk mangkok gandanya ini masih aman ya rekan-rekan ya, tidak terlalu baret parah. Kemudian di bagian kampas gandanya ini masih layak pakai ya. Cuman penyebab motor Yamaha Pino ini bunyi berdenyit di bagian kampas gandanya ya rekan-rekan ya, yang mengalami slip. Penyebabnya slip karena terjadi kena sama oli ya, kampas gandanya jadi licin. Oke, alangkah baiknya kita bersihkan dulu ya untuk komponen-komponen CVT-nya ini. Kemudian nanti kita cek lebih detail setelah bersih ya untuk komponen-komponen CVT-nya ini biar kelihatan jelas ya rekan-rekan ya. Oke, ini kita semprot-semprot dulu ya menggunakan bensin dan menggunakan carbo cleaner. Mau pakai bahan bakar juga boleh, mau pakai carbo cleaner boleh, mau pakai air sabun juga boleh ya rekan-rekan ya. Oke, kita bersihkan satu persatu mulai dari rumah luler, kipas lulernya kita bersihkan semua rekan-rekan ya biar lebih jelas. Nanti kita cek lebih detail di bagian CVT Yamaha Pino ini rekan-rekan. Lanjut kita lakukan pengecekan di bagian puli belakangnya rekan-rekan ya, dan nanti kita lakukan servis atau kita bersihkan semua ya di komponen-komponen puli belakangnya ini. Oke, kita buka dulu ya untuk mur puli belakangnya ini. Kemudian kita lepaskan. Nah, setelah kelepas kita cek untuk kampas gandanya masih aman ya rekan-rekan ya. Nah, karena penyebabnya dia berdecit dari kampas gandanya yang selip tadi ya, karena kena sama oli, cipratan oli dari seal kruk asnya yang mengalami bocor. Lanjut kita buka untuk dudukan per puli belakangnya, dan kelihatan sekali ya di sini untuk grease puli belakangnya ini sudah kering sekali ya. Kelihatannya sudah lama tidak pernah diservis ya di bagian puli belakangnya ini. Kemudian di sini ada 3 pen ya rekan-rekan ya, jangan sampai hilang. Kita lepaskan dulu dan kita amankan ya rekan-rekan ya, karena barangnya kecil. Kemudian kita pisahkan puli sekunder tetap dan puli sekunder gesernya. Kemudian tinggal kita bersihkan semua ya komponen-komponen mulai dari puli sekundernya, kemudian puli sekunder gesernya rekan-rekan, dan kampas gandanya rekan-rekan ya. Nah, diusahakan bersih ya rekan-rekan ya, jangan sampai ada sisa oli dan sisa debu yang menempel di bagian si puli belakangnya ini rekan-rekan. Nanti kalau si kampas gandanya ini masih ada sisa-sisa oli ya, bisa menyebabkan slip di bagian kampas gandanya ya rekan-rekan ya, menyebabkan si motor Yamaha Pino ini mengalami berdenyit ya. Nah, jadi kita bersihkan semua ya untuk komponen-komponennya mulai dari per, kemudian kita bersihkan untuk puli sekunder gesernya. Oke rekan-rekan, setelah bersih kemudian tinggal kita lap semua ya untuk komponen-komponen CVT Yamaha Pino ini rekan-rekan. Nah, kita gunakan lap yang kering dan bersih rekan-rekan ya, jangan sampai
ada sisa-sisa oli dan sisa-sisa kotoran yang menempel di bagian komponen-komponen CVT Yamaha Pino ini, supaya kerja kita lebih maksimal. Kemudian kita lakukan pengecekan ya. Nah, apa saja yang kita ganti untuk spare part di bagian CVT Yamaha Pino ini ya. Kita lihat dari tutup rumah lulernya rekan-rekan ya. Sudah penyok di sini ya. Nah, ini ada bekas karena di bagian lulernya mengalami pecah ya. Penyebabnya cepat kena di bagian lulernya ini. Di bagian tutup rumah lulernya ini sudah mengalami aus atau sudah mengalami jeglong ya. Jadi kita ganti untuk tutup rumah lulernya. Kemudian di bagian rumah lulernya ini sudah aus rekan-rekan ya. Nah, di bagian sininya mudah-mudahan bisa kelihatan ya rekan-rekan ya. Nah, kalau masih kita pertahankan untuk puli rumah luler depannya ini, nanti si lulernya udah bakalan awet rekan-rekan ya. Jadi diusahakan diganti kalau sudah kena di bagian pinggir atau dinding rumah lulernya. Nah, di sini di jalur lulernya ya rekan-rekan ya mengalami aus. Jadi kita ganti ya dengan kode part 54P. Nah, kita ganti menggunakan yang original. Kemudian karena di bagian kipasnya ini sudah mengalami aus ya atau sudah cekung di bagian kipas lulernya ini, jadi kita ganti saja ya. Ini menyebabkan CV belnya kejepit nanti rekan-rekan ya. Oke, kita ganti saja ya untuk kipas lulernya. Nah, dan di sini juga ada luler ya. Nah, kalau luler bawaan CVT Yamaha Pino ini, kalau yang original warnanya krim ya. Nah, kalau yang ini bawaan motor yang tadi sebelumnya ini menggunakan roller Mio lama ya dengan kode 45TL. Nggak masalah sih rekan-rekan, sama untuk ukurannya tapi beratnya berbeda rekan-rekan ya. Nah, kita pakai yang original saja dengan kode 454P rekan-rekan, karena di bagian rollernya ini mengalami pecah ya, menyebabkan di bagian rumah lulernya mengalami aus dan juga di bagian si tutup rumah lulernya ini mengalami jeglong ya atau kegerus. Oke, ini kita ganti saja, kemudian kita simpan untuk bekas-bekasnya ya. Nanti kita akan perlihatkan, kita kasih tahu untuk konsumennya rekan-rekan. Kemudian yang paling utama di bagian seal kerk as ya, kita ganti karena olinya sudah bocor ya di bagian seal kerk asnya. Oke, ini tinggal kita rakit ya untuk komponen-komponen puli belakangnya. Mulai dari puli sekunder tetap dan puli sekunder geser kita pasang. Kemudian kita pasang untuk pennya yang 3 biji tadi rekan-rekan ya. Oke, setelah kepasang tinggal kita kasih grease. Nah, kalau ngasih grease gunakan grease yang khusus CVT rekan-rekan ya, jangan pakai grease yang biasa, nanti takutnya tidak tahan panas ya dan meleleh. Kalau sudah meleleh, nyiprat ke sana kemari ya, kena sama kampas ganda, sudah selip lagi dah CVT-nya. Nah, diusahakan menggunakan grease CVT, jangan menggunakan grease biasa ya. Oke, kemudian kita pasang untuk dudukan per belakangnya rekan-rekan. Nah, setelah kepasang, kemudian sisa-sisa grease-nya ini kita lap rekan-rekan ya, jangan sampai ada yang masih di dinding-dinding puli sekunder gesernya. Kemudian untuk kampas gandanya ini biar lebih maksimal ya, kita lakukan pengamplasan sedikit ya. Tujuannya supaya si kampas gandanya ini bekas sisa oli yang tadi itu bisa hilang rekan-rekan ya. Nanti tujuannya supaya tidak selip lagi ya dan tidak berdenyit lagi di bagian CVT Yamaha Pino ini. Oke, ini kita amplas ya sedikit. Yang penting hitamnya pergi. Kemudian kita pasang ya untuk pernya, kemudian kita tekan. Caranya rekan-rekan, kalau tidak punya teman, kita tekan menggunakan kaki sambil ditahan menggunakan tangan, kemudian pasang murnya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencangkan ya untuk bautnya. Oke, di sini saya menggunakan metode ketrok ya. Kita gunakan
apa namanya, biasanya yang paling mudah itu kita gunakan bekas mata obeng ketok yang sudah patah ya, kita tajamkan dan tidak sampai kita merusak di bagian bautnya. Oke, ini tinggal kita pasang untuk silker as yang baru ya, dan silker asnya kita ganti. Nah, sebelum memasang silker as, kita kasih grease dulu sedikit ya di bagian tengahnya, supaya tujuannya nanti pas proses pemasangan, siapa tahu miring ya rekan-rekan ya, tidak merusak seal. Oke, setelah itu tinggal kita rakit lagi ya untuk komponen-komponen CVT nya rekan-rekan. Nah, untuk masang seal juga harus rata ya, dengan dinding tutup one way starter, jangan sampai terlalu masuk rekan-rekan. Dan untuk rumah lulernya ini kita pasangkan ya lulernya, dan untuk memasang lulernya ini bebas rekan-rekan ya, karena tipenya tutup, mau dibolak-balik tidak masalah rekan-rekan. Oke, tinggal kita pasang untuk tutup rumah lulernya. Kemudian di bagian bos rumah lulernya ini kita kasih grease sedikit ya, jangan terlalu banyak, nanti bisa nyiprat ke lulernya selip rekan-rekan. Jadi ngasih grease-nya yang sewajarnya, dan apa namanya, tidak usah terlalu banyak rekan-rekan ya. Kemudian di bearing bambu puli belakangnya ini juga kita kasih grease rekan-rekan, jangan sampai tidak dikasih grease ya, nanti bisa bunyi kemerosok ya di bagian puli belakangnya. Kemudian kita pasang pibel, kemudian baru kita pasang ring, baru kita pasang untuk kipas rumah lulernya, baru kita pasang untuk lawan gigi kickstarternya, kemudian reng, baru kita pasang mur rekan-rekan ya. Nah, kita putar dulu menggunakan tangan rekan-rekan, tidak usah langsung menggunakan kunci, nanti takutnya miring ya di bagian murnya, nanti bisa selek di bagian murnya, dan di bagian silker asnya dratnya bisa rusak juga rekan-rekan. Nah, setelah masuk baru kita pasang untuk mangkok ganda puli belakangnya, kemudian kita pasang bos, baru kita pasang mur. Untuk puli belakangnya ini kalau Mioje tidak menggunakan ring rekan-rekan. Oke, setelah itu kita tinggal kencangkan ya, menggunakan kunci sok 14 dan kunci sok 17 untuk puli depan. Kemudian kita tes ya untuk motornya rekan-rekan. Oke, alhamdulillah ya, suara kasarnya sudah hilang dan suara berdenyitnya juga sudah hilang. Tapi alangkah baiknya kita tes nanti setelah kita lakukan pemasangan di bagian bak CVT nya rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk baut-baut bak CVT nya rekan-rekan, dan diperhatikan juga ada yang panjang dan juga ada yang pendek ya untuk baut bak CVT nya ini, jangan sampai tertukar. Nah, kalau tertukar biasanya apa namanya, nanti bisa patah di bagian bautnya dan juga bisa merusak di bagian crankcase-nya ya rekan-rekan ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, ini tinggal kita pasang untuk tutup apa namanya ini, cover bak CVT-nya bagian depan ya rekan-rekan ya. Kita pasang. Nah, biasanya di sini menggunakan baut 10, yang panjang 2 dan yang pendek 2 rekan-rekan. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T10. Kita tes dulu motornya. Ini sudah selesai ya proses perakitan. Oke rekan-rekan, alhamdulillah ya, suara berdenyit dan suara kasar di bagian CVT Yamaha Pino ini sudah bersih ya untuk suaranya. Dan semoga bermanfaat ya video kali ini. Nah, ini sudah bersih, tinggal kita tunggu ownernya datang nanti rekan-rekan ya. Tinggal kita tunggu bayaran. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya rekan-rekan.
Saya akhiri, semoga bermanfaat video kali ini dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time dan salam mekanik pemula dari kami Auparian.